Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Barang siapa di antara kalian yang sekarang berada di 10 terakhir bulan Ramadan, maka kalian harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena itu adalah suatu pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Itu hadiah yang benar-benar mahal sekali. Karena seorang mukmin ditentukan kebaikan atau tidaknya dalam kehidupannya itu bisa jadi dari 10 terakhir bulan Ramadan itu. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana sih yang lebih baik antara seorang mukmin yang di awal-awal bulan Ramadannya semangat, tapi di akhir-akhirnya dia futur, dia ngedon gitu ya. Atau seorang mukmin yang di awal-awalnya ngedon, futur, tapi di akhir-akhir bulan Ramadan ia semangat menghidupkan bulan Ramadan. Mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik? Ketika orang di awal-awalnya futur, tapi di akhir-akhirnya semangat, itu lebih baik daripada orang yang di awal-awalnya semangat, tapi di akhirnya futur. Kenapa? Karena sesuatu amalan seorang mukmin itu dinilai dari akhirnya. Ya persis sebagaimana kehidupan manusia ketika di awal-awalnya kehidupannya dia misalnya Masya Allah ya dia sering sholat, dia amalannya bagus. Tapi ketika di akhir kematiannya, ketika dia ingin meninggal, ternyata dia berbuat maksiat. Di mana ukuran seorang mukmin itu? Di akhirnya. Itulah kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Begitu juga seperti para sahabat zaman dahulu. Sahabat ketika di awal-awal mereka belum beriman, mereka belum tahu apa itu agama Islam, mereka belum tahu apa itu Al-Quran, mereka belum tahu apa itu Tauhid, mengesahkan Allah mereka nggak tahu. Tapi ketika di akhir-akhir hidup mereka, subhanallah, para sahabat itu dijadikan sebagai jaminan kehidupan mereka untuk di surga nanti. Kenapa? Karena sekali lagi amalan itu dinilai di akhirnya, bukan di awalnya. Maka jangan sampai di akhir bulan Ramadan ini kita futur. Ya futur itu ya sesuatu yang biasa ya bagi seorang muslim. Bukan seorang muslim, ini seorang manusia. Dalam segala sesuatu mesti mereka mengalami naik turunnya dalam semangat ya. Kadang-kadang mereka semangat, kadang-kadang mereka down. Itu semua orang pasti pernah merasakan hal tersebut. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih kita harus berburu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kita sering dengar kok ya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha di surat Al-Qadar yang sering kita baca. Apakah cuma itu? Jawabannya enggak. Banyak hal-hal yang mendorong kita untuk berburu Lailatul Qadar lebih semangat lagi. Apa hal-hal itu? Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita harus bahas dulu nih. Kenapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar? Qadar itu apa dalam bahasa Arab? Jadi ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, Qadar itu dalam bahasa Arab artinya mulia. Ya karena ya lebih mulia dari 1000 bulan ya kan. 1000 bulan kita hidup, 1000 bulan kita beribadah. Dari satu malam Lailatul Qadar kita kerjakan di dalamnya ibadah sholat ya. Mengaji di malam Lailatul Qadar itu lebih afdol daripada 1000 bulan kita sholat di dalamnya. Itu yang pertama, dari kata Al-Qadar yaitu kemuliaan. Nah, yang kedua ada juga pendapat kenapa disebut Lailatul Qadar, karena Qadar dalam bahasa Arab itu artinya takdir. Apa itu maksudnya? Ya benar, kata para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ahli tafsir, dia berkata bahwa malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar karena pada malam tersebut ditentukan takdir seorang manusia dalam waktu 1 tahun. Antum bisa baca di tafsirnya Ibnu Katsir di surat Ad-Dukhan ayat keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Yang artinya pada malam itu ditentukan semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakim. Ya hakim ya artinya yang bijaksana. Dalam tafsir Ibnu Katsir berkata bahwa pada malam itu dari Lauhul Mahfuz diturunkan takdir bagi seorang hamba dalam waktu setahun oleh para malaikat. Jadi, kalau misalnya seorang hamba itu pada malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan baik, maka setahun kehidupannya akan baik.
Takdir dalam setahunnya berarti ya takdir dalam rizkinya, takdir dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam agamanya, dalam jiwanya. Semua takdir dalam kehidupan setahun itu ditentukan dalam malam Lailatul Qadar. Coba bayangin. Wah, berarti kalau kita dalam keadaan buruk pada malam Lailatul Qadar, berarti setahun kehidupan kita ke depannya akan dalam keadaan buruk. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, ya itu sudah cukup lah buat alasan kita untuk berburu malam Lailatul Qadar. Jangan sampai setahun ke depan kalau kita dalam malam Lailatul Qadar, misalnya kita lagi di malam Lailatul Qadar, tapi dalam keadaan buruk, kita bermaksiat sama Allah, kita nggak sholat segala macam, itu akan menjadi penentu setahun ke depannya kehidupan kita dalam keadaan keburukan. Wal'iyadzubillah. Itu makna yang kedua, bahwa Lailatul Qadar artinya takdir. Makna yang ketiga, Lailatul Qadar itu diartikan dalam bahasa Arab, Al-Qadar artinya sempit. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Itu di surat Al-Fajr. Qadara alaihi rizqahu artinya Allah sempitkan rizkinya. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar malam yang sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun sampai membuat bumi sempit. Subhanallah, itu malam yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Apapun doa, apapun keinginan yang antum inginkan pada malam itu antum panjatkan, ya Allah, itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa sekali. Sholatnya kita pada malam itu adalah sholat yang lebih baik daripada 1000 bulan kita sholat, teman-teman. Seorang ulama bernama Mujahid rahimahullah berkata bahwa zaman dahulu ada seorang dari Bani Israel yang kerjaannya kalau pagi sampai sore itu berperang di jalan Allah. Bayangin, berperang di jalan Allah itu suatu ibadah yang sangat luar biasa sekali. Pada malam harinya, dia qiyamul lail sampai pagi. Jadi dari pagi sampai sore dia berperang, dari sore sampai paginya lagi dia sholat malam. Itu dia kerjakan dalam waktu 1000 bulan. Ternyata orang yang sholat atau beribadah pada malam Lailatul Qadar itu amalannya lebih bagus daripada seorang yang tadi itu, yang pas waktu paginya berjihad dan malamnya sholat malam. Subhanallah, itu sangat luar biasa sekali. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau jujur-jujuran nih ya, umur kita nih nggak cukup buat memasukkan kita ke surga Allah, itu nggak cukup. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beberapa amalan sebagai pengganti amalan kita. Contohnya seperti Lailatul Qadar ini dijadikan lebih baik daripada 1000 bulan. Allah juga menjadikan sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 lebih besar. Ya, sholat berjamaah ya kan, pahalanya 27 kali lipat lebih bagus. Dan banyak lagi amalan-amalan yang dijadikan kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa kehidupan kita ini nggak cukup umurnya untuk memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah kasih hal-hal seperti itu adalah suatu yang spesial buat kita. Jangan sampai nggak diambil. Allah udah kasih nih, tapi seorang manusia masih ngeyel, aku nggak mau ngambil amalan itu. Padahal dosanya masih banyak, bahkan dia sholat pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi sekali kalau kita nggak ngasih hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu yang penting di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kapannya kita nggak tahu. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu di 3 terakhir bulan Ramadan, atau 5 terakhir, atau 7 terakhir. Nah, jadi ukuran malam Lailatul Qadar itu dari terakhirnya bulan Ramadan itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa bisa jadi malam Lailatul Qadar itu kalau bulan Ramadannya ganjil, kan bisa jadi bulan Ramadan ini cuma 29 hari. Berarti kalau ganjil, malam Lailatul Qadar itu terletak di malam-malam ganjil. Tapi kalau genap, bisa jadi bulan Ramadan 30 hari, berarti terletak di malam-malam genap. Makanya artinya bahwa kita harus menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan itu dengan sesemangat mungkin. Karena kita nggak tahu di mana dan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah semangat nih pengen nyari malam Lailatul Qadar, ada beberapa hal yang harus kita hadirkan di hati kita. Apa itu? Yang pertama, tentunya kita harus bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik. Gak ada yang bisa memudahkan kita beramal, gak ada yang bisa memudahkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita pernah gak sih doa sama Allah, ya Allah, aku pengen nih dapetin malam Lailatul Qadar biar dapat ampunanmu, biar dapat sesuatu yang spesial darimu. Pernahkah kita berdoa? Kalau nggak pernah, berarti tandanya kita belum bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita nggak boleh ujub. Ujub tuh kita bangga sama amalan kita sendiri atau tertipu. Jadi, alhamdulillah ana sudah hatam Quran, alhamdulillah ana udah sholat. Itu namanya menipu diri sendiri, karena belum tentu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus khawatir apakah amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Selanjutnya, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus semangat doa. Apa doanya di akhir-akhir 10 akhir Ramadan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa itu terus di akhir 10 bulan Ramadan. Jangan sampai lupa, jangan sampai luput. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kunci untuk kita senang dalam beribadah. Jadi pernah kan kita ini kayak berat beribadah ya. Kita nggak ngerasakan manisnya iman, nggak ngerasakan manisnya sholat, nggak ngerasakan manisnya membaca Quran. Nah, gimana tuh caranya? Apakah ada kunci, ada seni untuk merasakan indahnya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada. Apa itu? Insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.